Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia dengan NIM 2106048. Saya akan mempresentasikan tugas teori makro 2, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi 2, tentang teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Kemajuan teknologi dalam model Solo. Untuk memasukkan kemajuan Untuk memasukkan kemajuan teknologi, harus kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Jadi, fungsi produksi Y sama dengan F dikali dengan K dikali dengan L. Kini ditulis dengan fungsi produksi sebagai Y sama dengan F dikali dengan K dikali dengan L dan dikali dengan E. Di mana E adalah variabel baru dan abstrak yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi ketika teknologi mengalami kemajuan. Efisiensi tenaga kerja meningkat, yaitu L dikali dengan E, yaitu mengukur jumlah para pekerja efektif. Pendekatan terhadap model kemajuan teknologi adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja yaitu L. Bentuk kemajuan teknologi disebut mengoptimalkan tenaga kerja dan G disebut kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja atau labor augmenting technological progress. Yang kedua, kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Dalam pernyataan K sama dengan K per L dikali dengan E menunjukkan modal per pekerja efektif. Dan Y sama dengan Y per L dikali dengan E menunjukkan output per pekerja efektif. Dapat ditulis kembali, Y kecil sama dengan F dikali dengan K. Perubahan persediaan modal atau delta K sama dengan investasi SF dikali dengan K. Dikurangi investasi pulang pokok. Itu delta ditambah dengan N ditambah dengan G dikali dengan K. Karena K sama dengan K per L dikali dengan E. Maka investasi pulang pokok meliputi 3 kaedah, yaitu untuk menjaga K tetap konstan, delta K dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi, NK dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja baru, dan GK dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja efektif baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga, dampak dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solo mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G, mempengaruhi model pertumbuhan Solo dalam cara yang sama dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, yang meningkatkan jumlah per pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K dalam kondisi mapan. Investasi SF dikali dengan K secara tepat mengimbangi penurunan K yang terkait dengan depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, model bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang diamati, yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi, hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan dan teknologi. Yang ketiga, dampak dari kemajuan teknologi mengacu pada modal Solo. Hanya kemajuan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standar kehidupan yang berkelanjutan. Konsumsi per pekerja efektif pada kondisi mapan adalah C sama dengan F dikali dengan K dikurang dengan delta ditambah N ditambah dengan G. Atau MPK sama dengan delta ditambah N ditambah G. Atau MPK dikurang delta sama dengan N ditambah dengan G. Pada tingkat modal kaidah IMAS, produk marginal modal neto (MPK) itu dikurang dengan delta, sama dengan tingkat pertumbuhan output total N itu ditambah dengan G. Yang kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Materi pertamanya, pertumbuhan yang seimbang.
Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebut pertumbuhan yang seimbang atau balance mode, bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Yang kedua, convergence. Model Solow meramalkan kapan konvergen terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan atau konvergen perekonomian terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai di satu sisi. Jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja. Karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda. Perekonomian dunia memperlihatkan konvergen kondisional atau conditional convergence. Perekonomian tersebut akan berkonvergen dengan kondisi mapannya sendiri-sendiri, yang akhirnya akan ditentukan oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan pendidikan. Yang ketiga, akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi yang pertama, perbedaan faktor produksi, seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia, atau perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksinya, yaitu seseorang bekerja di negara miskin miskin Mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Untuk menjelaskan hal ini digunakan dengan model Solow. Pertanyaannya adalah, apakah kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal, termasuk sumber daya manusianya, atau perbedaan fungsi produksi? Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif, yaitu hipotesis. Pertama adalah perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Hipotesis kedua, yaitu akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Hipotesis terakhir yaitu faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga berupa kualitas institusi negara termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Poin pertamanya, mengevaluasi tingkat tabungan. Menurut model Solow, seberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan penduduknya. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan atau steady state. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan keadaan emas yang memaksimalkan konsumsi per pekerja dan kesejahteraan ekonomi. Perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih kecil dari keadaan emas. Maka produk marginal yang kian menurun menyatakan bahwa MPK dikurang delta besar dari N ditambah dengan G. Dalam hal ini, kenaikan tingkat tabungan secara bertahap akan meningkatkan akumulasi modal yang mengarah ke kondisi mapan dengan mengkonsumsi yang lebih tinggi, yaitu meskipun konsumsi akan lebih rendah untuk sebagian transisi menuju kondisi mapan yang baru. Di sisi lain, jika perekonomian beroperasi dengan terlalu banyak modal, maka MPK dikurang delta kecil dari N ditambah dengan G. Pada kasus ini, akumulasi modal akan berlebih. Menurunkan tingkat tabungan akan meningkatkan konsumsi untuk saat ini dan yang akan datang. Yang kedua, mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya, bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran, yang menunjukkan tabungan masyarakat itu negatif. Defisit anggaran meningkat, tingkat bunga dan menyusutnya atau crowding out investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkannya adalah bagian dari beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta atau tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, mengalokasikan investasi perekonomian. Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan perekonomian. Para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif.
Industri-industri dengan produk marginal, modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Banyak ekonom menyarankan bahwa pemerintah semata-mata hanya menciptakan tingkat uang yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal, misalnya dengan meyakinkan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil. Pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan modal secara efisien. Para ekonom lain menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk-bentuk modal tertentu. Misalnya, perkembangan teknologi terjadi sebagai produk sampingan dari aktivitas ekonomi tertentu. Yang keempat, membangun institusi yang tepat. Setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda-beda karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya yang langka yang tersedia di negara. Menciptakan institusi yang tepat penting agar dapat memastikan sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Perbedaan institusi itu penting. Lainnya yang terjadi di antar negara adalah kualitas dari pemerintah negara itu sendiri. Suatu pemerintahan yang ideal harus berperilaku sebagai tangan yang menolong atau helping hand. Pada sistem pasar, perlindungan hak milik melaksanakan perjanjian yang telah disetujui, promosi kompetisi, pemindahan perlakuan kejahatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen, atau model Solo tidak menjelaskannya. Namun masih banyak kebijakan publik dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi seperti sistem paten memberikan monopoli sementara kepada investor produk-produk baru. Prinsip perpajakan menawarkan penghapusan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan serta kantor-kantor pemerintah. Yang keempat, di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Yang pertama, model pasar. Untuk menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen dimulai dengan fungsi produksi sederhana, yaitu Y sama dengan A dikali dengan K. Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Hal ini merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan model Solo. Akumulasi modal dengan persamaan delta K sama dengan SY dikurang dengan delta K. Persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan persediaan modal delta K sama dengan investasi SY dikurangi dengan depresiasi delta K. Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi, maka didapatkan delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA dikurang dengan delta. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y per Y. Lihatlah selama SA besar dari delta. Pendapatan perekonomian tumbuh selamanya. Meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen, dalam model Solo, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara. Tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Yang kedua, model dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor yang bisa disebut perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam modal fisik. Universitas memproduksi faktor-faktor produksi tersebut, ilmu pengetahuan yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua faktor. Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan penamaan akumulasi modal. Y sama dengan FK dikali dengan K dikali dengan I dikurang dengan U dikali dengan LI. Fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur. Delta E sama dengan G dikali dengan U dikali dengan E. Fungsi produksi dalam universitas riset delta K sama dengan SY dikurang dengan delta K akumulasi modal. Di mana U adalah bagian dari angkatan kerja universitas dan I dikurang U adalah bagian dalam perusahaan manufakturnya. E adalah persediaan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja. Dan G adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan bergantung pada bagian angkatan kerja yang berada di universitas. Ada dua variabel keputusan penting dalam model ini, seperti dalam model Solo. Bagian output yang digunakan untuk tabungan dan investasi, yaitu S, menentukan persediaan modal fisik pada kondisi mapan. Selain itu, bagian tenaga kerja yang berada di universitas atau U
menentukan pertumbuhan persediaan ilmu pengetahuan, baik S maupun U. Mempengaruhi tingkat pendapatan meskipun hanya U yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan pada kondisi mapan, jadi model pertumbuhan endogen ini mengambil langkah kecil dengan tujuan menunjukkan keputusan-keputusan kemasyarakatan mana yang menentukan tingkat perubahan teknologi. Yang ketiga, makroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Jika orang berpikir tentang proses penelitian dan pengembangan, maka 3 fakta akan muncul. Yang pertama, meskipun ilmu pengetahuan merupakan barang publik, yaitu barang yang secara bebas tersedia untuk setiap orang, namun banyak penelitian yang dilakukan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan motif mencari laba. Yang kedua, penelitian menjadi menguntungkan karena inovasi memberikan perusahaan kekuatan monopoli temporer selain karena sistem patennya. Karena ada keunggulannya untuk menjadi perusahaan pertama di pasar dengan produk baru. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan berinovasi, perusahaan lain juga mengembangkan inovasi itu untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta ini terutama mikroekonomi tidak mudah dikaitkan dengan model-model pertumbuhan, terutama makroekonomi yang lebih telah dibahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.